Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Bisa Terdengar, Pak. Pak. Benar. Sore Pak, terdengar Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua, mohon sebelum kita mulai acaranya, mohon di-unmute semuanya ya, agar pelaksanaan sosialisasi sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita mulai saja. Yang kami hormati Bapak Ketua STEMIK IKMI Cirebon, yang kami hormati Bapak Sekretaris Ketua STEMIK IKMI Cirebon, dan yang kami hormati para Wakil Ketua STEMIK IKMI Cirebon, beserta jajaran dari program studi yang juga kami hormati. Yang kami hormati Yang kami hormati sore hari ini Ibu Giftera Dwi Lestari MKOM selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, dan rekan-rekan mahasiswa semua yang saya banggakan, semoga kalian tetap bersemangat dan sehat selalu ya. Saya selaku moderator izinkan akan menyampaikan rincian acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua penyampaian informasi terkait pelaksanaan UTS ya, dan acara yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut kepada acara yang kedua, yaitu acara inti penyampaian informasi dan sosialisasi terkait ujian tengah semester yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Giftera Dwi Lestari MKOM. Kepada Bu Gita kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bani. Selamat sore teman-teman semuanya dan juga rekan-rekan jajaran akademik. Saya share screen dulu ya, sebentar. Oke, teman-teman, sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini yang sudah disampaikan adalah sosialisasi mengenai ujian tengah semester bagi teman-teman angkatan 2021 semester 4. Nah, sebelumnya teman-teman sudah menerima pemberitahuan pelaksanaan UTS ya per tanggal 17, pada tanggal 17. Nah, di sini saya mau membahas sedikit mengenai isi surat. Yang pertama, di sini menyatakan bahwa perkuliahan sebelum UTS berakhir pada hari Sabtu 4 Maret 2023 atau di hari Sabtu minggu ini ya teman-teman. Kemudian ujian akan dilaksanakan secara tatap muka terjadwal sesuai dengan jadwal ujian. Ujian seperti yang semester sebelumnya ya, kalau tidak salah teman-teman angkatan 2021 ini sudah pernah mengikuti UTS secara tatap muka ya, betul ya teman-teman? Betul, Bu. Nah, selanjutnya UTS akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Maret sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Maret. Jadi minggu depan hari Senin teman-teman sudah mulai ujian, kemudian selesai di hari Sabtu dengan jadwal yang terlampir. Sudah pada dapat jadwal UTS-nya belum? Belum, Bu. Udah, Bu. Oh, belum. Oh, kok ada yang belum, ada yang udah? Kemarin udah ngambil. Oh, jadwal UTS-nya di kartu ujian ya? Oke, nah teman-teman bisa lihat di kartu ujian masing-masing ya bagi yang sudah mengambil.
Nah, di poin selanjutnya, mahasiswa yang dapat mengikuti UTS merupakan mahasiswa yang sudah melakukan registrasi keuangan. Bagi mahasiswa reguler nih harus melengkapi dulu registrasi keuangannya sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada registrasi akademik, yaitu mengisi KRS atau perwalian bagi mahasiswa reguler maupun mahasiswa penerima beasiswa. Jadi yang belum KRS, sebelum UTS wajib mengisi KRS terlebih dahulu ya teman-teman. Selain itu teman-teman yang belum KRS juga sebetulnya teman-teman itu namanya belum terdaftar di absen ya. Jadi pertemuan kemarin dari minggu 1 sampai minggu ini teman-teman itu belum dianggap hadir ya. Walaupun misalnya ada teman-teman yang hadir terus gitu ya mengikuti perkuliahan, tetapi karena teman-teman teledor belum mengisi KRS, teman-teman itu belum dianggap sebagai mahasiswa aktif. Makanya sebelum mengikuti UTS, teman-teman itu punya kewajiban untuk melakukan pengisian KRS atau perwalian. Kemudian poin nomor 5, mahasiswa-mahasiswa reguler atau non beasiswa wajib melunasi pembayaran sampai dengan SPP kedua untuk dapat mengikuti UTS. Ya, yang tadi. Kemudian bagi mahasiswa reguler non beasiswa wajib membawa bukti pembayaran serta surat permohonan ke BAU untuk mendapatkan surat keterangan bebas administrasi. Jadi teman-teman yang reguler ini dipersiapkan surat permohonannya dan bukti pembayarannya untuk dibawa ke bagian keuangan agar teman-teman nanti dapat surat keterangan bebas administrasi. Mohon di-mute ya. Oke, nah untuk selanjutnya bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP wajib membawa surat permohonan untuk mendapatkan surat keterangan bebas administrasi di bagian keuangan untuk ditukarkan dengan kartu ujian. Nah, untuk yang penerima beasiswa, teman-teman hanya membawa surat permohonan saja untuk ditukarkan dengan surat keterangan bebas administrasi di bagian keuangan. Kemudian surat keterangan bebas administrasi tadi yang teman-teman dapatkan dari bagian keuangan itu dibawa ke bagian akademik atau BAK untuk ditukarkan dengan kartu ujian ya. Jadi semuanya mahasiswa reguler maupun beasiswa sama membawa surat keterangan bebas administrasi dari bagian keuangan dibawa ke BAK nanti ditukarkan dengan kartu ujian. Nah, jadwal pengambilan kartu ujian itu sudah ada ya dalam surat edarannya mulai dari tanggal 27 Februari atau hari Senin kemarin sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 3 Maret. Ya, silahkan teman-teman mengambil sesuai dengan jadwal berikut, sudah ada jadwalnya, mulai hari, tanggal, waktu, sampai dengan kelasnya mana saja untuk mengambil kartu ujian. Dan mohon buat teman-teman yang mengambil kartu ujian ke BAK, harap jangan berkerumun dan juga jangan ribut ya di lantai 2. Kemudian ada poin C. Di sini menjelaskan tidak ada UTS susulan selain 3 kondisi berikut. Yang pertama ada keluarga yang meninggal. Biasanya hanya keluarga inti ya. Kemudian harus juga dibuktikan dengan surat keterangan meninggal. Terus ada tugas dinas dari tempat kerja. Biasanya nih teman-teman yang reguler sore itu adalah teman-teman yang sudah bekerja. Apabila teman-teman jadwal ujiannya bentrok dengan pekerjaan, teman-teman minta surat keterangan bekerja pada waktu tersebut, ya pada waktu bentrok tersebut dari kantor yang bisa membuktikan bahwa betul pada waktu ujian itu teman-teman sedang ada tugas gitu. Kemudian yang ketiga, apabila teman-teman sedang sakit, itu harus ada surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit ya, bukan surat izin dari orang tua. Ya, jadi selain 3 kondisi tadi, teman-teman tidak diperkenankan untuk
mengikuti ujian susulan. Bukti izin tidak mengikuti ujian, silakan teman-teman serahkan atau konfirmasi ke BAK paling lambat 3 hari setelah ujian selesai dilaksanakan. Jadi kalau memang teman-teman sakit pada hari ujian gitu ya, silakan langsung konfirmasi ke BAK, tunjukkan surat dokternya gitu, paling lambat 3 hari. Jangan misalnya 1 minggu kemudian baru datang, baru mengabari saya tidak ujian pada waktu berikut, kemudian teman-teman baru minta untuk mengikuti ujian susulan gitu ya, karena biasanya kalau sudah terlalu lama ya sudah telat gitu. Bisa jadi ujian susulannya sudah selesai dilaksanakan gitu, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan mengenai tata tertib ujian. Yang pertama, peserta ujian diwajibkan untuk 1, mengenakan pakaian hitam putih, bersepatu ya, bukan sepatu sendal, artinya sepatunya tertutup. Kemudian mengenakan jas alma mater. Bagi teman-teman Muslim, mahasiswi Muslim yang berhijab, bisa menggunakan hijab putih atau hitam. Kemudian teman-teman itu harus selalu membawa kartu ujian dan kartu tanda mahasiswa yang berlaku. Apabila tidak membawa kartu ujian atau kartu tanda mahasiswa, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan pada waktu itu. Jadi setiap hari, setiap ujian, kartu ujiannya itu wajib ditunjukkan kepada pengawas. Kartu ujian dan KTM. KTM-nya sudah punya semua belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Ada yang belum. Belum, Bu. Mana lumayan, Bu? Berarti nanti diinfokan lagi atau gimana? Yang belum dapat kartu. Ya, nanti bisa dapat, nggak apa-apa kalau nggak bawa kartu tanda mahasiswa, nanti teman-teman yang belum bisa menunggu informasi ya dari front office untuk pembagian KTM-nya. Tapi kalau misalnya belum dapat selama ujian atau minggu depan, tidak apa-apa. Jadi yang wajib cukup kartu ujiannya aja. Nah, kemudian teman-teman mohon di-mute ya semuanya. Kemudian teman-teman diwajibkan hadir sekurang-kurangnya 15 menit sebelum ujian dimulai. Ya, jadi kalau misalnya ujian jam 8 ya hadirlah maksimal jam 7.45 teman-teman udah ada di kampus gitu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri, kemudian jadi tidak terlambat untuk mengikuti ujian. Nah, buat teman-teman yang terlambat, toleransi keterlambatan itu hanya 15 menit. Ya, jadi tadi kalau misalnya ujiannya jam 8, teman-teman paling lambat 8.15 ya datang ke ruangan ujian. Kalau misalnya lebih dari waktu tersebut, silakan menghubungi bagian konseling. Tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Kemudian teman-teman pada saat ujian itu mengisi absensi kehadiran ujian yang telah disediakan. Nanti absennya itu ada 2 rangkap ya, jangan lupa. Jadi jangan cuma tanda tangan 1 aja. Teman-teman ingat, teman-teman itu harus tanda tangan 2 kali setiap ujian. Nah, kemudian yang kelima, mahasiswa membawa laptop. Nah, ini beda dengan
ujian teman-teman sebelumnya. Kenapa harus bawa laptop? Karena ujian sekarang UTS ini teman-teman itu akan mengerjakan soalnya secara online. Ya, teman-teman akan diberikan link untuk mengakses ujian pada saat waktu ujian berlangsung. Ya, jadi teman-teman silahkan membawa gadgetnya masing-masing, baik laptop atau handphone. Yang dibawa pada saat ujian itu cukup salah satu saja, mau laptop atau handphone. Jadi tidak diperkenankan untuk membawa dua-duanya. Kemudian teman-teman untuk ujian teman-teman menggunakan internet masing-masing. Jadi pada saat ujian teman-teman persiapkan internet yang stabil. Nomor 7, peserta yang telah selesai mengerjakan soal ujian boleh meninggalkan ruang ujian setelah waktu ujian berjalan 60 menit ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 9. Misalnya, kalau misalnya teman-teman selesai lebih cepat, misalnya jam 8.45 udah selesai, ditunggu. Ya, silahkan menunggu saja di dalam ruangan. Apabila sudah 1 jam, biasanya pengawas baru menginstruksikan untuk teman-teman yang sudah selesai bisa keluar ruang ujian. Yang ke-8, teman-teman wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung ya. Jangan ribut, jangan saling mencontek dan sebagainya. Kemudian poin B, selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperkenankan untuk 1, menanyakan jawaban soal kepada siapapun ya, baik sesama peserta ujian maupun pengawas atau dosen dan lain sebagainya ya, silakan dijawab oleh teman-teman sendiri. Kemudian dilarang untuk bekerja sama dengan peserta lain dalam bentuk apapun. Kemudian memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal dalam bentuk apapun. Yang keempat, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain. Kemudian pinjam laptop atau HP ya, nggak boleh saling meminjam laptop atau HP. Kemudian tidak boleh makan, minum, ataupun merokok di ruang kelas, kemudian membawa barang selain alat tulis kecuali atas izin pengawas. Ke-8, tidak boleh menggeser atau memindahkan kursi kecuali atas izin pengawas. Ke-9, memasuki ruangan sebelum diizinkan oleh pengawas. 10, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas. Kemudian ada poin C, pelanggaran terhadap hal tersebut di atas sebagaimana yang telah disampaikan pada poin A dan B akan langsung dicatat dalam berita acara ujian tanpa pemberitahuan ya. Jadi buat teman-teman yang kelihatan melakukan hal-hal mencurigakan yang melanggar aturan yang atau tata tertib yang sudah disebutkan. Mbak Novi Amalia bisa di-mute? Ya, bagi teman-teman yang melanggar tata tertib ini kemudian diketahui oleh pengawas, pengawas itu berhak untuk mencatat nama teman-teman dalam berita acara ujian tanpa teman-teman dikonfirmasi atau diberitahu, gitu ya. Jadi mohon taati tata tertib yang disampaikan ini. Nah, kemudian tadi berkaitan mengenai ujian susulan, kebetulan juga ada rekan-rekan mahasiswa yang sedang mengikuti diklat untuk berangkat ke Jepang ya. Untuk teman-teman tersebut akan ada dispensasi, silakan langsung saja konfirmasi ke BAK atau ke Kaprodi masing-masing. Baik, mungkin itu saja penjelasannya. Untuk selanjutnya bisa dipandu Pak Bani untuk sesi diskusinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gita telah menyampaikan teknis
dan tata tertib terkait ujian tengah semester yang akan dilaksanakan ya. Dan untuk acara berikutnya kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand ya dan open mic-nya. Silakan Mas Malik Dinar, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas Roni bisa di open mic-nya ya. Dengan Pak izin bertanya, kan ujiannya online Pak ya? Iya, betul. Ujiannya tuh tetap di smart learning atau pakai yang lain Pak? Izin menjawab ya Pak Bani, ujiannya tidak menggunakan smart learning. Nanti teman-teman akan mendapatkan link ujian pada saat ujian berlangsung. Sudah cukup jelas Mas Roni? Jelas, terima kasih. Oke, silakan ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Atau barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan, Pak Fadil mungkin? Cukup Pak ya. Oke, baik. Oke, kita buka kembali. Silakan Mas Asep. Bisa open mic-nya Mas. Izin bertanya Pak, Iya, untuk boleh. Silakan. mahasiswa Bantim apa Pak? Online dan kartu ujiannya perlu diambil juga atau tidak? Oke, bisa langsung dijawab Bu Gita. Iya, untuk teman-teman dari Bantim, ujian sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh kami, teman-teman bisa mengikuti secara online. Untuk kartu ujiannya nanti dikolektif saja, Mas, setelah ujian. Sudah cukup jelas, Mas Asep? Maaf Bu, setelah ujian jadi ada yang ngambil ke Cirebon. Kenapa? Jadi nanti ada perwakilan yang ngambil ke Cirebon gitu Bu? Iya, nanti diinfokan ya, Mas, untuk khusus yang Bantim. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Oh iya, untuk teman-teman semuanya, teman-teman walaupun ujiannya secara online, itu teman-teman tetap ya harus hadir di kampus yang selain yang KIP B, kemudian teman-teman wajib mengisi daftar hadir. Jadi kalau teman-teman tidak mengisi daftar hadir, misalnya lupa atau dan sebagainya, teman-teman tidak dianggap sebagai peserta ujian pada ujian tersebut gitu. Walaupun misalnya teman-teman datang, misalnya teman-teman sudah datang ke kampus, sudah mengerjakan ujian, tapi teman-teman lupa untuk absen ya, atau tidak mengisi absen. Nah, teman-teman nilainya itu tidak akan kita rekap ya. Jadi mohon diperhatikan jangan sampai ada yang iseng dan sebagainya, karena kami pun ketat ya, tidak bisa sembarangan mentolerir untuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Oke, baik. Silakan ada lagi. Mas Malik ingin bertanya Mas, silakan bisa di open mic-nya. Iya, silakan Mbak Siti ya. Jika ada kendala seperti sinyal atau mati lampu itu nanti gimana, Pak? Kan katanya fasilitasnya dari individu, tapi kan
jikalau laptop atau handphonenya mau charger atau sinyal kan itu berbeda-beda. Mm-mm. Waktu ujian kan 60 menit ya, soalnya cuma 25. Teman-teman ada waktu, terus kemudian silahkan dipersiapkan untuk yang sudah disampaikan tadi ya, misalnya saya adanya laptop, tapi laptopnya harus selalu terhubung ke listrik gitu ya, baterainya tidak berfungsi misalnya. Ya mangga silahkan dibawa chargerannya gitu ya ke kampus. Teman-teman bisa pakai fasilitas kampus untuk menge-charge laptop. Di kampus insya Allah tidak ada mati lampu. Kalaupun mati lampu ada genset ya teman-teman. Kemudian untuk tadi apa satu lagi? Mati lampu dan apa? Sinyal. Tadi sudah disampaikan ya, silakan dipersiapkan untuk internetnya yang stabil. Oke, dapat dipahami ya, Mbak Siti ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi silakan. Oke, untuk yang di chat materinya di share. Untuk kalau surat edaran kan teman-teman udah dapat ya, itu untuk pengambilan kartu ujian. Tata tertib nanti boleh nanti di-share oleh BAK. Kemudian ada lagi yang bertanya pengajarannya secara online itu berapa kali attempt? Cuma 1, teman-teman. Ya, jadi silakan belajar semaksimal mungkin sebelum teman-teman melaksanakan ujian. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri acara ini? Iya, Mas Raihan mungkin silakan ingin bertanya, Mas. Raihan Rizkia Zaini. Halo, silakan Mas. Ingin bertanya Mas Raihan. Halo. Ada lagi silakan teman-teman. Oke, silakan Mas siapa ini? Open mic-nya Mas, silakan. Yang Raisen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, mohon maaf tadi tertinggal terus linknya salah tadi kebetulan. Boleh di-share Bapak Ibu untuk yang tadi yang baru disampaikan biar kami bisa baca ulang lagi. Soalnya tadi ketinggalan Ibu, Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama Mas, nanti kita share ya. Oke, ini dari room chat nih. Semisal terlambat mengingat cuaca sekarang hujan terus itu bagaimana Bu? Oke, saya langsung jawab saja mungkin. Sama halnya seperti kemarin perkuliahan ya. Teman-teman prepare saja gitu. Musim hujan ya jas hujan ya. Oke. Kemudian apa setiap ruangan ada terminal buat charger? Ada Mas ya. Di setiap ruangan kita ada charger. Silakan ada lagi. Silakan, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas mungkin ya, kalau tidak ada. Oke, baik. Baik, untuk tadi yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan, surat edaran juga tertib sudah ada di chat room Zoom ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin. Apakah ada simulasi mengerjakan UTS-nya atau tidak begitu? Dan kemudian untuk membawa air minum apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Tadi sudah disampaikan ya untuk ke dalam ruangan kelas
dimohon untuk tidak membawa makanan ataupun minuman ya teman-teman. Oke. Dan untuk simulasi mungkin tidak ada ya, tidak ada simulasi pengerjaan UTS-nya. Jadi nanti rekan-rekan insya Allah ketika sudah dikasih linknya itu akan langsung memahami semuanya gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita akhiri ya. Sudah cukup jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah cukup jelas, mungkin dari kami cukup sekian ya teman-teman, dan titip pada teman-teman semua tetap jaga kesehatan agar bisa mengikuti pelaksanaan ujian ini dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa untuk jadwalnya dicatat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti ujian ya. Kemudian kami ingatkan kembali bahwa tidak akan ada proses ujian susulan atau ujian ulang ya, kecuali yang tadi disebutkan. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.